Ya Fulan, kepada siapa engkau pesankan saya, dan dengan siapa saya akan hidup sepeninggalan kamu nanti? Wahai anakku, terus terang saja, saya tidak melihat ada orang yang tingkatan keagamaannya sama seperti kita, kecuali ada satu orang di kota Musul yang bernama Fulan. Dia tidak mengubah-ubah ayat Allah, oleh karenanya, carilah orang itu, kata uskup tersebut. Salman Al-Farisi adalah pemuda Persia yang berasal dari desa di kota Asfahan yang bernama Jian. Ayahnya adalah kepala desa dan termasuk orang yang terkaya serta terhormat di desa tersebut. Semenjak lahirnya, Salman adalah orang yang paling disayangi oleh ayahnya. Bahkan kasih sayang ayahnya semakin hari semakin bertambah, sehingga ia dikurung di rumah bagaikan anak gadisnya. Salman Al-Farisi termasuk orang yang taat dalam beragama. Saat itu, ia memeluk agama Majusi, sehingga ia pun merasakan nilai api sebagai sesembahan itu. Kemudian ia diberikan tanggung jawab untuk menyalakan api tersebut, supaya tidak sampai padam sepanjang hari dan sepanjang malam. Selain ayah Salman yang berprofesi sebagai kepala desa, ia juga mempunyai ladang yang sangat luas. Dari sanalah mereka mendapat kehidupan yang cukup. Suatu hari, ayah Salman tidak bisa pergi ke ladang tersebut. Kemudian ia meminta kepada Salman, "Wahai anakku, ayah sibuk dan tidak bisa pergi ke ladang hari ini. Oleh karena itu, pergilah dan urus ladang tersebut menggantikan ayah untuk sementara waktu," kata ayahnya. Lalu Salman berangkat menuju ke ladang tersebut. Di tengah perjalanan, ia melewati sebuah gereja dan mendengar suara mereka yang sedang beribadah di dalamnya. Hal itu menarik perhatian Salman karena ia tidak pernah mengetahui sedikit pun tentang agama tersebut dan agama-agama yang lainnya. Karena sepanjang usianya, ia selalu dikurung di dalam rumah oleh orang tuanya karena ia merupakan anak kesayangan. Setelah mendengar suara dari dalam gereja itu, lalu Salman ingin masuk karena merasa penasaran dan ingin mengetahui secara detail apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian Salman pun masuk ke dalam gereja tersebut dan memperhatikan apa yang sedang mereka kerjakan di sana. Dan setelah itu, ia merasa tertarik dengan cara mereka beribadah. Malah, ia tertarik dengan agama yang mereka anut. Dalam hatinya, sungguh agama mereka ini lebih baik dari agama kami, kata Salman. Lalu ia melanjutkan dan tidak keluar dari dalam gereja tersebut sampai matahari terbenam, sehingga ia tidak jadi pergi ke ladang ayahnya. Beberapa saat kemudian, Salman menanyakan kepada mereka, "Dari mana asal agama ini?" "Dari Syam," jawab mereka. Salman pun mendapatkan sedikit informasi tentang agama tersebut. Setelah malam menjelang, Salman pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ayahnya langsung menanyakan kepada Salman apa yang telah ia lakukan. "Wahai ayahku, saya melewati sekelompok orang yang sedang beribadah di dalam sebuah gereja. Lalu, saya tertarik dengan cara mereka beribadah dan saya berada bersama mereka sampai matahari terbenam," kata Salman. Dan seketika, ayahnya langsung memarahi Salman ketika mendengar tindakan Salman. Lalu, ayahnya berkata, "Hai anakku, agama mereka itu tidak baik. Agamamu dan agama nenek moyangmu lah yang lebih baik dari agama mereka." "Tidak ayah," kata Salman. "Agama mereka lebih baik dari agama kita." Dan dari perkataannya itu, ayahnya takut kalau Salman akan keluar dari agama nenek moyangnya. Kemudian ayahnya mengurung Salman dan mengekang kakinya. Keberangkatan Salman ke negeri Syam. Ketika Salman Al-Farisi mendapat kesempatan, ia mengirim pesan kepada seseorang dan mengatakan kepada mereka, "Bila ada rombongan yang akan berangkat ke negeri Syam, tolong beritahu saya," kata Salman. Ternyata tidak berapa lama, ada satu rombongan yang akan berangkat ke negeri Syam. Mereka pun langsung menginformasikan kepada Salman. Dan dengan segera, ia berusaha membuka kekang kakinya. Kemudian berangkat bersama rombongan itu secara sembunyi-sembunyi. Setibanya di sana, ia bertanya kepada rombongan tersebut, "Siapakah orang yang nomor satu dalam agama ini?" "Seorang uskup atau pengasuh gereja," jawab rombongan tersebut. Salman pun langsung mendatanginya dan mengatakan kepada orang tersebut, "Saya tertarik dengan agamamu ini. Saya ingin mengikuti dan membantumu. Sekaligus saya ingin belajar darimu, lalu beribadah bersamamu," kata Salman. Uskup itu pun menjawab, "Silakan masuk." Salman pun masuk dan menjadi pembantunya. Setelah Salman dipersilakan masuk oleh uskup tersebut, belum berlangsung lama, ia dapat menilai bahwa uskup tersebut adalah orang yang tidak baik. Dia menyuruh pengikutnya untuk bersedekah dan mengiming-imingkan mereka dengan pahala yang besar. Setelah mereka memberikan sedekahnya dengan niat fisabilillah, ternyata dia memonopoli barang tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada fakir miskin sedikit pun. Kemudian uskup itu berhasil mengumpulkan sebanyak 7 karung emas. Dan melihat keadaan itu, Salman menaruh kebencian yang sangat luar biasa kepada uskup tersebut. Lalu, ketika uskup tersebut meninggal dunia, kaumnya berkumpul untuk memakamkan uskup tersebut. Saat itu juga, Salman Al-Farisi mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya teman kalian ini adalah orang yang jahat. Dia menyuruh kalian untuk bersedekah, dan setelah harta kalian terkumpul, dia memonopoli untuk dirinya sendiri dan tidak menyalurkannya sedikit pun kepada fakir miskin." "Dari mana kamu tahu?" tanya mereka. "Mari saya tunjukkan kepada kalian tempat penyimpanan harta itu," kata Salman. Mereka pun langsung mengikuti Salman. Saat Salman menunjukkan kepada mereka bahwa sedekahnya tidak disalurkan, maka mereka menemukan 7 karung emas dan perak.
Seketika mereka berkata, "Demi Allah, kita tidak akan menguburkan uskup itu. Kita harus menyalib dan melemparinya dengan batu."